Shalom jemaat Tuhan, selamat sore semuanya. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita bawa hidup kita dalam hadirat Tuhan. Kita ada sebab anugerah Tuhan. Karena kasih-Nya yang begitu besar atas dunia ini. Kita ada sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Tuhan
anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kalau sebentar Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan, semuanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat Tuhan kita, amin. Dia berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya
kami siap melewati rintangan hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kami ragukan Engkau Tuhan. Engkau yang selalu bersama dengan kami. Percaya untuk selamanya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Sebab kami kagumi cara-Mu Tuhan mencintai setiap kami. Engkau ada di setiap proses kehidupan kami Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku.
caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kami serahkan kepada hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percaya di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sebab sungguh Engkau Allah yang kami percayai, dan Engkau Allah yang kami andalkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap hari kami boleh kagum akan kuasa-Mu, kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, urapilah kami, bukan kami Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengar, yang merenungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat malam semua. Pada kesempatan ini sama-sama kita mau belajar mengenai satu hal. Sebagai kita orang yang percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber kekuatan kita, satu-satunya tempat perlindungan kita, satu-satunya Allah yang kita andalkan, seperti pujian yang telah kita naikkan tadi. Kita mau belajar mengenai satu hal, yaitu berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua sebagai orang yang sudah percaya, kita yakin bahwa kita hidup dalam Kristus. Kita hidup dalam Kristus. Kita mau mengikuti kehendak Tuhan, kita mau berjalan sesuai apa maunya Tuhan. Tetapi sebelum kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, hal yang pertama yang mau kita lakukan adalah berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita tidak lepas yang namanya suatu proses. Bahkan saya sampai sekarang ini ada karena proses.
Saya dilahirkan menjadi seorang bayi, menjadi anak-anak, remaja, bahkan sampai saya di umur yang ke-24 ini. Melewati setiap proses pertumbuhan, baik secara fisik, kemudian secara pemikiran saya, dan banyak hal proses-proses yang saya hadapi. Dan saya percaya saudara semua juga mengalami proses yang sama. Jadi kehidupan kita tidak lepas dari namanya proses. Sama seperti kita yang mau hidup di dalam Tuhan, hidup menjadi anak Tuhan, tidak lepas dari namanya proses. Di mana kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kemudian kita mengambil langkah untuk mengikuti Dia. Kita diproses untuk kita mampu menyangkal diri kita. Kita pikul salib, seperti yang dikatakan di Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Sekali Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini menjadi satu proses bagi kita sebagai orang yang percaya untuk hidup di dalam Kristus. Untuk proses yang selanjutnya, kita diharapkan untuk kita tetap berakar, bertumbuh di dalam Kristus. Bahkan banyak sekali proses-proses lainnya yang membuat kita lakukan itu sampai pada akhirnya kita mencapai kehidupan di akhir. Kita selesai. Yang ini dinamakan proses dalam kita mengikut Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan nyatakan bahwa kehidupan kita sudah selesai. Kita telah berhasil untuk mengikut Kristus. Jadi ada banyak sekali proses-proses yang harus kita lewati sebagai orang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya tidak hanya berhenti sampai ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, ketika kita percaya bahwa Kristus satu-satunya sumber keselamatan dalam hidup kita. Tapi itu adalah awal proses kita mengikut Tuhan. Bahwa kita masih harus memikul salib, kita harus menyangkal diri, bahkan kita harus melakukan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Kita mau belajar mengenai satu hal di dalam surat Kolose pasal yang ke-2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita mau belajar mengenai hal ini di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose pada saat itu. Nah, kita mau lihat apa sebenarnya yang terjadi kepada jemaat-jemaat di Kolose pada saat itu, sehingga Paulus menyampaikan nasihat ini. Jadi pada saat itu, Paulus mendengar kabar bahwa sudah mulai munculnya ajaran-ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose. Kita mau buka di Kolose pasal 2 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi pada saat itu didapati jemaat-jemaat Kolose sedang berada dalam keadaan bahaya karena sudah mulai muncul ajaran-ajaran palsu yang mengaburkan kebenaran firman Tuhan pada saat itu.
Dikatakan yang hendak meruntuhkan, bahkan menggantikan Yesus Kristus sebagai inti kepercayaan Kristen, kepercayaan orang-orang Kolose pada saat itu. Jadi ini yang melatar belakangi mengapa Paulus menyampaikan nasihat demikian bahwa mereka harus diam dalam Tuhan, harus tetap teguh di dalam Tuhan, harus berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Karena pada saat itu iman mereka sedang digoyahkan dengan ajaran-ajaran palsu yang mulai bermunculan. Jadi itu yang melatar belakangi mengapa Paulus menyampaikan nasihat ini. Paulus menasihatkan ini dengan maksud supaya orang-orang yang sudah percaya harusnya mengerti mana yang dimaksud dengan kebenaran dan mana yang disebut kebohongan. Itu ajaran palsu itu tadi. Dan orang percaya harus tahu bagaimana hidup beriman di dalam Tuhan. Jadi tidak hanya bisa membedakan mana kebenaran dan kebohongan, tetapi orang-orang percaya harus tahu bagaimana hidup beriman di dalam Tuhan. Tetapi pada saat itu ternyata masih banyak orang-orang yang goyah karena ajaran-ajaran palsu itu. Tipu-tipu muslihat pada saat itu. Karena saudara-saudara tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu ada hal yang membuat kita berpaling ya, atau menghindar, atau membuat kita tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Jadi banyak sekali rupa-rupa dunia yang mengaburkan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi mungkin pada saat ini juga sangat nyata bagi kita ya. Ajaran-ajaran palsu yang hanya menyampaikan tentang motivasi hidup, yang tidak menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi hanya memakai kata-kata motivasi yang itu membangkitkan diri kita, yang itu membuat kita lebih semangat. Tapi sebenarnya tidak ada firman di dalamnya yang meneguhkan kita. Jadi akan banyak ajaran-ajaran palsu yang sepertinya itu terlihat benar, sepertinya itu terlihat menjadi sebuah kebenaran firman Tuhan, padahal di dasarnya itu tidak benar. Ada sebuah ilustrasi demikian. Jadi seorang bapak memiliki kandang ayam gitu kan, peternakan ayam. Nah, ternyata banyak sekali tikus yang datang di kandang ayam, jadi mengganggu peternakan itu karena mencuri makanan ayam itu tadi. Nah, kemudian bapak itu berpikir untuk menjebak, jadi buat jebakan untuk tikus-tikus itu. Jadi dikasih jebakan di kandang-kandang ayam itu. 1-2 hari tidak ada tikus satupun yang terperangkap di jebakan itu. Kemudian salah satu tetangganya datang. Coba kamu pasang jebakan itu di tempat makanan, jadi harus ditutupi dengan makanan. Jadi kita bisa membayangkan ya, yang awalnya tadi hanya ditaruh jebakan tikus, kemudian yang kedua atas saran dari tetangganya, coba jebakan itu ditaruh makanan. Untuk menjebak ya tentunya. Dan benar hanya dalam 1 malam, banyak tikus yang terperangkap, tertipu, karena melihat makanan itu tadi. Padahal di dalamnya itu ada jebakan. Sama seperti ajaran-ajaran palsu yang mungkin
tidak kita sadari karena tertutup dengan kebenaran firman Tuhan itu tadi. Tetapi dasarnya bukan firman yang disampaikan, tetapi pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini mengingatkan saya bahwa iblis pun mengenal tipu muslihat. Jadi dengan menyamarkan jebakannya dengan hati-hati menggunakan kebenaran. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, supaya kita bisa membedakan mana yang menjadi kebenaran, mana yang itu kebohongan atau tipu muslihat. Jadi kita mau belajar bagaimana kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Yang ini disampaikan di Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Yang pertama, ini adalah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi yang pertama, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi kita bisa membayangkan ketika kita menanam sebuah pohon atau bibit, pasti kita akan memilih media tanah yang baik. Kita berusaha mencari tanah yang subur, tanah yang baik, yang itu bisa mempercepat pertumbuhan tunas atau mempercepat pertumbuhan pohon itu sendiri. Jadi begitu pentingnya pemilihan tanah, pemilihan media bagi sebuah tanaman. Sama ketika kita meminta untuk kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, kita harus punya media, punya dasar untuk kita bisa berpijak, untuk kita bisa berakar, untuk kita bisa tumbuh di dalamnya. Dan dasar ini satu-satunya kita peroleh di dalam Dia, di dalam Yesus itu sendiri. Kita mau baca di Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi yang pertama, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi dasar yang harus kita pilih, media yang benar dalam diri kita, kehidupan kita, harus kita taruh di dasar yang benar, yaitu dasar Kristus itu sendiri. Sebab hidup yang tidak dibangun di atas dasar Kristus, meskipun itu kelihatannya sukses, meskipun itu kelihatannya berhasil, tetapi kalau dasarnya bukan dari Kristus, itu akan mudah hancur. Amin. Jadi pemilihan dasar yang tepat dalam hidup kita, bagaimana kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Dia, ya kita harus yang pertama memiliki dasar yang tepat, itu dasar Kristus. Menjadikan Kristus satu-satunya sumber kehidupan kita. Seperti tadi kalau tumbuhan itu perlu tanah untuk dia bisa menyerap unsur hara dari tanah-tanah itu, untuk bisa menancapkan akar-akarnya perlu tanah yang tepat. Sama seperti kita bisa tetap teguh, kita bisa tetap kuat, kita perlu dasar yang benar, yaitu Kristus itu sendiri. Sama juga seperti bangunan, jika dasar atau pondasinya tidak kuat akan mudah roboh. Jadi mungkin
ini tidak begitu terlihat, tetapi ketika kita menghadapi masalah, itu akan terlihat seseorang itu menaruh dasar hidupnya kepada siapa. Jadi seorang yang menaruh kehidupannya pada dasar yang tepat, menaruh kehidupannya pada Kristus, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut, karena sumber kekuatan sudah mereka terima. Jadi jadikan hidup dan ajaran Kristus sebagai pola pikir, teladan, dan panduan kita untuk hidup dan bertumbuh. Jadi yang pertama ini, bagaimana caranya kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Dia, yaitu kita bisa berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu memiliki dasar Kristus itu sendiri. Kemudian yang kedua, bertambah teguh di dalam Dia. Jadi ketika kita punya dasar yang benar, maka kita harus tetap teguh. Artinya tidak berubah-ubah, tidak goyah, untuk kita tetap berpijak pada dasar itu. Itu bertambah teguh, bahkan dikatakan bertambah teguh di dalam Dia. Jadi tidak hanya sekedar hidup teguh di dalam Dia, tetapi bertambah teguh di dalam Dia. Kita diharapkan untuk dapat terus bertambah teguh di dalam Dia. Kata bertambah ini diharapkan supaya kita memiliki kualitas dan kuantitas iman yang semakin meningkat. Kualitas dan kuantitas iman yang semakin meningkat. Sama seperti tadi ketika orang yang sudah menaruh dasar hidupnya pada Kristus, ketika menghadapi masalah, mereka tidak menjadi takut, mereka tidak menjadi khawatir, tetapi mereka semakin teguh berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya sumber pertolongan mereka. Jadi ketika kita tadi sudah menaruh dasar yang tepat, dasar hidup tepat pada Tuhan Yesus, maka yang selanjutnya kita mau tetap bahkan bertambah teguh di dalam Dia. Seperti sebuah tanaman akan terus bertumbuh dan kuat ketika ia tetap dan berakar kuat. Sehingga kita diharapkan untuk tidak berubah-ubah dalam kita beriman. Jadi ini maksudnya bertambah teguh di dalam Dia, artinya kita tidak berubah-ubah, kita tidak merasa bingung, kita tidak merasa goyah, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi dikatakan bahwa orang percaya akan selalu diuji dengan permasalahan kehidupan, seperti proses tadi di awal yang saya sudah jelaskan, bagaimana orang percaya harus memikul salib, menyangkal diri, mengikut Dia. Sama seperti ini, ketika seorang yang sudah percaya mengalami masalah, itu akan terlihat apakah ia masih terus menaruh harapannya kepada Tuhan atau tidak. Ketika seorang telah percaya kepada Tuhan dan berhasil menaruh harapannya kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, maka saya yakin dan percaya ia terus bertambah teguh di dalam Tuhan. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap bertambah teguh di dalam Tuhan? Kita bisa tetap hidup di dalam Tuhan. Sama seperti tumbuhan, bagaimana sebuah tumbuhan ini bisa terus bertumbuh, gitu kan? Bahkan sampai berbuah.
ia perlu pupuk, ia perlu disiram, ia perlu dirawat. Sama seperti kehidupan iman kita, untuk kita bisa bertambah teguh. Kita perlu firman, kita perlu persekutuan, kemudian kita perlu berdoa, kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Karena itu satu-satunya yang kita perlukan kalau kita mau hidup dalam Tuhan, bahkan bertambah teguh di dalam Tuhan. Kemudian yang terakhir dikatakan bagaimana caranya kita bisa berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir itu memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Banyak sekali firman Tuhan yang menasihatkan kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Banyak sekali disampaikan untuk kita ini mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hal yang kita hadapi. Di setiap musim apapun kita perlu mengucap syukur. Ternyata ini menjadi gaya hidup orang Kristen yang selalu bisa mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur inilah yang sebenarnya menjadi ujian iman kita. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan, dikatakan sudah hidup di dalam Tuhan, berakar bahkan bertumbuh di dalam Tuhan ketika ia bisa mengucap syukur dalam keadaan yang sulit. Mungkin kita bisa mengatakan dengan mudah, Tuhan terima kasih Tuhan, meskipun hari ini saya merasa kesulitan, saya rasanya susah untuk mengendalikan diri saya. Tetapi nyatanya dalam kehidupan kita masih menggerutu, hanya sampai di ucapan saja. Jadi ini yang mau sama-sama kita pelajari. Saya pun juga belajar untuk memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Tidak hanya sampai di terima kasih Tuhan, tetapi apa yang ada dalam hati saya benar-benar mensyukuri atas persoalan yang saya hadapi, atas masalah yang mungkin saya hadapi, lingkungan yang saya hadapi, situasi yang saya hadapi, untuk belajar tetap mengucap syukur. Karena belum tentu kita yang sudah beriman bisa mengucap syukur. Karena bisa saja ketika kita menghadapi masalah, justru kita tidak bisa mengucap syukur dan mungkin kita marah kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi Tuhan? Mempertanyakan keadaan kita kepada Tuhan. Kenapa ya kok ini bisa terjadi? Kayaknya saya sudah mengikut Tuhan, kayaknya saya sudah berdoa dengan rajin, beribadah dengan rajin. Karena balik tadi, ini menjadi ujian iman kita sebagai orang yang percaya. Apakah kita benar-benar sudah bertumbuh dalam Tuhan atau belum? Karena orang yang sudah benar-benar menaruh dasar hidupnya kepada Tuhan, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, mampu mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam perumpamaan seorang penabur, ada benih yang ditabur di antara semak duri. Mungkin benih itu dapat berakar, tetapi ketika keadaan menghimpit menjadi menyerah dan mati. Kita sering mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian orang yang menguatkan kita. Kita sering merenungkan firman Tuhan, kemudian berdoa kepada Tuhan, sharing dengan rekan kita. Tapi ketika kita menghadapi masalah, seolah-olah kita tidak bisa melihat kasih Tuhan, seolah-olah kita tidak bisa melihat ada pertolongan Tuhan, karena kita membuat persoalan itu seolah-olah
lebih besar dari kuasa Tuhan. Yang itu membuat kita menyerah, bahkan membuat kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ketiga hal ini yang disampaikan Paulus untuk mereka tetap hidup sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat. Mereka mampu membedakan mana yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan mana yang hanya menjadi tipu muslihat bagi mereka, supaya mereka tetap hidup, bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Jadi kalau saya pikirkan demikian, Paulus menasihatkan kepada orang-orang yang sudah percaya, yang sudah tahu kalau Yesus ini satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya sumber keselamatan, satu-satunya Allah yang bisa diandalkan, tetapi masih harus dinasihati. Kadang saya berpikir gitu, kenapa ya orang yang sepertinya ini kan orang-orang Kolose ini sudah ngerti, sudah tahu mana kebenaran, tapi kenapa masih harus dinasehati? Sama, karena dalam kehidupan kita banyak sekali hal yang membuat kita goyah, sehingga kita perlu nasihat, kita perlu diingatkan, supaya kita tidak sampai terjerumus dalam tipu muslihat itu. Jadi dari ketiga hal inilah yang perlu kita lakukan ketika kita benar-benar mau hidup tetap berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Jadi ingat bahwa tidak ada yang sulit untuk Tuhan kerjakan buat kita. Kalau kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, kita mau menjadikan Kristus satu-satunya dasar kehidupan kita, sumber pertolongan kita, sumber harapan kita, maka tidak ada yang sulit. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita merasa kita berbeban berat, karena kita sudah tahu jawabannya, karena kita sudah menaruh dasar yang tepat itu tadi. Jadi kita sudah punya pegangan. Ketika kita menghadapi masalah itu, kita sudah ada pegangan. Kalau Kristus ini satu-satunya sumber jawaban pertolongan kita. Jadi mari sama-sama kita mau terus berakar di dalam Kristus, memegang ajarannya dan tetap teguh supaya kita bisa belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena tidak ada yang sulit ketika kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan. Jadi mungkin kita sudah merasa bahwa kita sudah hidup benar di dalam Tuhan, kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Jadi mari sama-sama kita, dikatakan di poin yang kedua tadi, untuk terus bertambah teguh. Jadi tidak hanya teguh saja, tapi bertambah teguh. Menaruh harapan kita, menaruh iman kita kepada Tuhan. Salah satu teolog mengatakan demikian, jangan puas dengan kehidupan Kristen yang statis. Berkomitmenlah untuk bertumbuh dan dalam iman dan kasih, dalam pengetahuan dan kekudusan. Jadi mungkin kita merasa kita sudah nyaman dengan kehidupan iman kita, tapi di sini katakan jangan puas dengan itu. Kita mau terus berproses, bertumbuh di dalam Tuhan, itu melalui komitmen kita untuk kita bertumbuh dalam iman dan kasih, dalam pengetahuan dan kekudusan. Hal yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah pengenalan kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah
mempunyai hal yang berharga itu dalam kehidupan kita, pengenalan kita yang baik dengan Tuhan, kehidupan iman kita, maka saya yakin semuanya akan sangat mudah untuk kita lalui. Jadi ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, bahwa kita mau menaruh kehidupan kita sepenuhnya pada Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan satu-satunya dasar kehidupan kita, sehingga kekhawatiran kita akan masa depan kita, mungkin masalah yang akan hadapi, kita tidak takut. Kita tidak akan menjadikan masalah itu lebih besar dari kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih besar dari segala ketakutan kita. Amin. Ini yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau menaikkan satu pujian. Kita mau kagum akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan yang senantiasa tidak terduga, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuat dalam disetiakan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuat jaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuat dalam disetiakan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Amin Tuhan. Kami mau yakin dan percaya ya Bapa, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Sebab sungguh tidak terduga cara-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Musim hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiap hari kami boleh semakin kagum akan kuasa-Mu, akan perbuatan-Mu Tuhan, dalam memproses kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam kami melewati proses kehidupan kami masih takut, kami masih khawatir,
Bahkan kadang kami tidak percaya Tuhan menolong kami, ampuni kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau percaya, kami mau nyatakan iman kami bahwa Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkau satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menaruh sepenuhnya harapan kehidupan kami kepadamu ya Bapa. Sebab kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Sebab kami mau terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Sampai nantinya Tuhan mendapati kami dalam kehidupan iman yang setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman ini Tuhan, kami boleh terus merenungkan dalam kehidupan kami, bahkan kami boleh terus melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami rindu, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang mungkin pada saat ini undur daripada Tuhan, mungkin mengabaikan Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah kasih Tuhan, kasih setia Tuhan menarik mereka Tuhan, untuk mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk orang-orang yang sakit, yang mungkin pada saat ini terus datang kepada Tuhan, berseru meminta pertolongan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini yang menjadi seruan doa kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya pada saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya hadirat-Mu nyata memenuhi kami pada saat ini Tuhan. Dan kami juga percaya lawatan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami. Dan bersama-sama kami mau menutup ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam.